Lagi susah uang bisa bikin pusing kepala ya, apalagi kalau ada keperluan mendesak pinjam sana sini atau bahkan terpaksa pinjam lewat online. Nah, bicara soal pinjol alias pinjaman online, ini memang tidak seharusnya digunakan sebagai pinjaman konsumtif karena bila tidak bijak malah bisa menjerat. Dan berikut adalah liputan anchor CNN Indonesia, Lianita Rukia. Lama deh ya kita nggak ngambil uang cash kayak gini, soalnya sekarang ini udah banyak transaksi yang cashless, jadi nggak perlu lagi ngambil uang cash. Kalau misalnya mau bayar sekarang bisa pakai scan QR atau mungkin pakai kris gitu ya, atau mungkin kalau lebih gampang lagi bisa ditransfer aja. Soalnya kalau pegang uang banyak-banyak ini takut nggak sih sama agar-agar daun kaktus? Pinjam dulu 100. Aduh. Biar nggak sering-sering kebiasaan pinjem dulu 100, kita memang harus sadar pada kenyataan yang ada di dompet kita, tabungan kita, dan pendapatan bulanan yang bisa kita hasilkan. Uang-uang itu peruntukannya untuk kehidupan saat ini dan juga kehidupan pada masa depan. Masalah keuangan kemudian bisa terjadi jika biaya hidup kita saat ini lebih besarnya karena fokus pada memuaskan keinginan ketimbang memenuhi kebutuhan. Kita ambil contoh misalnya untuk kebutuhan makan ya. Sepiring nasi dengan lauk cukup bergizi sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Tapi yang sering terjadi, kita inginnya makan di resto estetik terbaru yang lagi viral dengan berbagai sajian cantik yang memanjakan mata dan menggugah selera. Ditambah lagi jajan, ngopi-ngopi bersama teman-teman yang tentu membutuhkan budget tambahan. Nah, kalau untuk kebutuhan konsumtif seperti ini seharusnya menyesuaikan dengan pendapatan. Boleh saja dilakukan sesekali, tapi tidak sampai harus membuat kita berhutang ataupun mendapatkan tambahan dana lewat pinjaman, terlebih pinjaman online alias pinjol. Karena keinginan konsumtif akan terus ada, membuat utang menumpuk, lalu Anda dikejar penagih hutang. Mutasi rekening. Ternyata dari situ dari tanggal 10 itu sudah ada data masuk, uang masuk ke rekening saya sebesar 40 juta dan keluar lagi atas virtual account atas nama saya tapi bukan punya saya. Jadi memang uang itu masuk ke rekening saya tapi keluar lagi atas virtual account bukan punya saya. Misalnya 014 virtual account atas Anik Purwanti, sedangkan rekening yang saya pakai cuma BCA, BRI dengan Mandiri Syariah waktu itu kan. Dan itu kita print out waktu itu karena hari Minggu kan, hari Seninnya saya print out itu di BCA itu memang ada uang masuk dan itu tertulis tapi langsung keluar lagi, detik itu langsung keluar lagi seperti itu dan nominalnya pun sama 40 juta. Sama. Artinya aplikasi pinjol ini bisa ngebobol bank gitu ya? Saya kalau bilang ngebobol juga bukan ranah saya, tapi maksudnya kalau kita sebagai orang awam kok mereka bisa masukin ke rekening saya keluar lagi atas nama saya, kan itu bukan orang-orang yang bego-bego amat lah istilahnya, pasti orang yang ngerti IT ataupun apa. Otoritas Jasa Keuangan terus mengingatkan agar masyarakat menggunakan pinjol yang sudah memiliki izin dari OJK yang dapat diketahui daftarnya di website OJK. Meskipun kenyataannya OJK mengakui memberantas pinjol ilegal tidaklah mudah. Aku melakukan cyber patrol untuk memastikan bahwa pinjol-pinjol ilegal ini nggak bertebaran di Indonesia. Kita kerjasama dengan Kominfo. Kita minta, kalau kita temukan, kita minta Kominfo blokir. Tapi rasanya itu nggak akan cukup gitu ya. Terus kita juga akhirnya sekarang Satgas yang saya pimpin, itu pemberantasan identitas keuangan ilegal, kita undang juga Google. Untuk menyelamatkan keuangan, kita haruslah memiliki kesadaran finansial. Sadar finansial dimulai dengan menjalani gaya hidup sesuai dengan pendapatan yang bisa kita hasilkan. Pengaruh parenting keuangan zaman dulu yang mengatakan bahwa kamu belum sukses kalau belum memiliki sesuatu. Tapi ketika kamu sudah memiliki kendaraan, rumah sendiri,
TV bagus, TV yang lebih besar, barang elektronik, sofa bagus, dan makin besar rumahmu dan lain sebagainya, kamu dianggap sudah sukses, sudah mapan. Sehingga apa? Banyak anak muda yang merasa bahwa kalau saya kerja, apalagi yang saya kejar kecuali ya barang-barang itu tadi, kebeli barang-barang, yang dia lakukan adalah kadang-kadang dia membeli barang yang dia sebetulnya tidak mampu dan tidak butuh. Kadang dia tidak butuh, kadang dia tidak mampu, tapi dia paksakan membeli. Nah, ujung-ujungnya lama-lama yang terjadi adalah ketika dia tidak punya uang yang cukup, dia mulailah berutang. Berutang memang tidak sepenuhnya salah, karena utang sebenarnya adalah salah satu cara membayar pembelian kita untuk menunda pengeluaran saat kita memiliki uang. Jadi dalam kebutuhan konsumtif jangan terlena pada hal ini, kartu kredit atau juga pinjaman online ada di aplikasi yang ada di gawai Anda ini. Karena ini semua gampang, yang satu tinggal gesek langsung bayar, yang satu tinggal ketik-ketik langsung cair. Tapi kita harus lihat dulu nih penghasilan kita atau pendapatan kita setiap bulannya. Coba dibagi dulu 50%-nya untuk kebutuhan Anda yang pokok-pokok 50%, kemudian 30%-nya digunakan untuk biaya keinginan Anda. Nah, tapi jangan lupa 20% bisa digunakan dulu untuk tabungan Anda. Karena kita tidak hanya hidup di masa ini saja, tapi kita juga harus memikirkan masa depan. Ya, dalam meminjam uang tentu masih boleh dilakukan ya, tapi kalau bagus dipilih-pilih dulu kredit untuk apa atau pinjam untuk apa. Jangan sampai hanya untuk kebutuhan konsumtif yang akan membebani keuangan kita. Lebih baik dilakukan untuk kredit atau peminjaman yang produktif. Nah, salah satunya adalah untuk kepemilikan rumah atau pembangunannya, bisa juga digunakan untuk sebagai kredit modal usaha sehingga kita lebih berkembang. Dan yang penting juga untuk diingat adalah sebelum meminjam kita harus memikirkan skema untuk pengembaliannya supaya tidak membebani kehidupan atau keuangan kita di masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.